Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kita haturkan kepada Zat yang Maha menciptakan, kepada Zat yang Maha memberikan berbagai nikmat, yang mana nikmatnya sangat banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kalian, ya, wahai manusia, menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Ya. Dan nikmat yang paling besar, ya, yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, Islam, dan terutama yang sekarang kita rasakan adalah nikmat menuntut ilmu syar'i. Karena di dalam menuntut ilmu syar'i perlu hidayah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah ini kepada seluruh manusia, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya memilih dari hamba-hambanya yang Allah hendaki untuk menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan ia di dalam agama. Ya, dan salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman dan beliau adalah panutan kita, ya. Dan kita diminta untuk mempelajari sunnah-sunnahnya. Taib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma tahhir qulubuna wa hassin furujuna waghfir dhunubuna wastur awratana ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kedua ini di tahun ajaran 2026-2027, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, ya, di dalam kitab Kabair, ya, Al-Kabair, seperti itu, ya. Dan kemarin kita sudah membahas, ya, tentang buku, sepintas, ya, tentang buku yang dikarang oleh Imam, ya, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Ad-Dimashqi atau Ad-Damashqi Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Az-Zahabi, ya, seperti itu. Nah, Ustaz akan masuk kepada pembahasan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang biografi beliau secara singkat, kemudian juga tentang buku beliau, dan kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi dari Al-Kabair, ya. Dan juga kita mempelajari dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada yang namanya istilah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, ya. Ternyata istilah kabair dan definisi dari kabair itu bukan sekedar istilah atau argumen yang diucapkan oleh para ulama, tapi ya, istilah ini dan definisinya itu memang ada dasar dalilnya. Nah, ikhwah, mungkin sebagian ada yang belum nulis. Insyaallah setiap kajian kita akan ulang, ya, terus tentang biografi ini. Maksudnya Ustaz akan tampilkan antum sambil nulis. Ya, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan. Boleh antum siapkan satu halaman kosong, ya, nanti setiap kajian antum tinggal lengkapi, ya. Tinggal lengkapi. Bisa dipahami? Ya. Baik. Nah, ini adalah tentang apa yang kita bahas kemarin, ya. Definisi dari Al-Kabair. Kita ulang sekali lagi bahwasannya Al-Kabair ini secara definisi bisa dibagi menjadi dua poin. Ya, poin pertama adalah pengertian, dan poin kedua adalah tentang apa yang didapat oleh pelaku dosanya.
Ya. Al-kabair, definisi kabair adalah segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di mana? Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ya, serta athar dari salafus saleh. Ya. Jadi ketika kita belajar al-kabair, maka yang dipelajari adalah apa, ikhwah? Perintah atau larangan? Larangan. Ya. Nah, larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan asar dari salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Sudah dibahas sebelumnya. Generasi terbaik umat Islam. Siapa saja? 3 generasi terbaik umat Islam. Yang pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'ut tabi'in. Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Ya, itu adalah generasi para sahabat. Kemudian generasi berikutnya setelah sahabat, yaitu murid-muridnya sahabat, yaitu para tabi'in. Dan generasi ketiga, ya, yaitu generasi muridnya dari murid para sahabat, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, dari mereka lah kita mengambil larangan atau mempelajari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti itu. Nah, dan pelakunya diancam dengan 2 perkara, ya. Pelaku dosa besar, ya, diancam 2 perkara. Pertama, hudud. Hudud itu adalah hukuman di dunia. Ya, entah itu dibunuh lah, ya, hukumannya, atau ditakzir. Ditakzir itu dikasih peringatan, atau misalkan ada rojam dan seterusnya, atau rajam, ya, istilahnya. Atau ancaman di akhirat, ya, seperti murka Allah, ancaman neraka, dan ancaman laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Dia menerobos larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini akan kita ulang-ulang, ya, setiap pertemuan supaya antum ingat dan hafal, ya, tentang al-kabair. Jadi tolong antum siapkan 2 halaman. Pertama halaman buat biografi penulis, halaman kedua adalah halaman tentang definisi dan dalil al-kabair. Barangkali ada yang ketinggalan, ya, seperti itu. Baik. Nah, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tajtanibu kaba'ira, ya, jika kamu menjauhi kabair, ya, dosa-dosa besar, ya. Apa itu dosa besar? Ma tunhaw anhu, yaitu sesuatu yang dilarang, ya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim atau bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak melakukan dosa besar? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, kami akan hapus semua kesalahan-kesalahannya. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan dia, ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita di sini di markas tahfidz, ya. Tidak, alhamdulillah, ya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa besar, ya, syirik, membunuh, berzina, minum khamar, judi, kemudian apalagi riba, dan seterusnya. Ya, ketika seorang muslim mukmin dia meninggalkan semua dosa-dosa itu, perhatikan, antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang muslim tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Allah katakan, nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapus dosa-dosanya. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ya, maka ikhwah, teman-teman kelas 7 18 9, ya, santri markas tahfidz Minhajul Haq, jangan sekali-kali antum berbuat dosa besar, ya, supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Ya.
Jangan kita melakukan dosa besar ya. Kita gak melakukan dosa besar aja sudah banyak dosanya. Apalagi melakukan dosa besar ya. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum jangan kira kalau hafalan antum banyak misalkan. Antum merasa orang lain hafalannya di bawah antum. Terus antum merasa wah anak kayaknya lebih ajib daripada dia. Jangan kira itu bukan dosa. Itu dosa. Ya. Inna Allah la yuhibbu khawanin kafur. Allah Subhanahu wa taala gak suka kepada orang-orang yang sombong dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah dosa-dosa yang tidak dirasakan. Ya, namun itu dosa. Seperti itu. Maka ya, kita jauhi dosa-dosa itu dan terutama dosa yang kita akan bahas yaitu dosa besar. Nanti kita akan ulang-ulang ini yang telat ya, atau yang terlambat terusnya kita akan ulang setiap pertemuan. Nah berikutnya ini udah dibahas belum ya? Nah kita masuk ke dosa yang kedua yaitu dosa membunuh. Ya, qatlu an-nafsi. Ya, perhatikan dosa membunuh ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, kriminal yang sangat mengerikan. Ya. Bagaimana seorang yang bernyawa, ya, dia bisa hidup, ya, melakukan aktivitas di dunia, tapi dibunuh, subhanallah. Tapi dibunuh. Ya. Bayangkan kezaliman apa yang lebih besar daripada membunuh ini? Ya. Dia membunuh jiwa yang masih hidup, subhanallah. Makanya membunuh ini termasuk dosa besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala melarang? Dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebetulnya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya membunuh ini adalah dosa besar, ya. Tapi Ustaz di sini hanya memasukkan dua dalil saja. Pertama dari Al-Qur'an dan kedua dari As-Sunnah. Nah, perhatikan dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 93. Qala Allah taala, "Wa may yaqtul mu'minan." Barang siapa seseorang membunuh seorang mukmin, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, subhanallah, dengan sengaja, ya, dengan sengaja, ya. Dia memiliki maksud, keinginan dan berazam untuk membunuh seseorang mukmin ini, ya, subhanallah. Jadi dia memiliki niat, keinginan dan upaya untuk membunuh. Itu namanya membunuh dengan sengaja. Ya. Buat strategi buat membunuh, ya, seperti itu. Ustaz, apakah membunuh dengan tidak sengaja termasuk membunuh dosa besar di sini? Tentunya yang dimaksud dengan membunuh ini adalah membunuh muta'ammidan. Apa artinya muta'ammidan? Sengaja, ya, dengan keinginan, rencana dan seterusnya. Ya, maka di sini termasuk dosa besar, ya, seperti itu. Ya, adapun membunuh tanpa sengaja, ya, ya, maka ini tidak termasuk pembahasan ini. Itu ada pembahasannya lagi di dalam kitab fikih, ya, seperti itu. Misalkan orang antum bikin lagi membangun rumah 3 lantai, ada orang lewat, qadarullah, dari atas jatuh batu 5 kilo, cedar kena kepalanya, langsung meninggal di tempat seketika. Nah, di sini antum membunuh tidak, ya. Tidak. Nah, tapi di sini membunuh tanpa sengaja. Dan ini bukan pembahasan di sini. Ini adalah yang muta'ammidan ini membunuh dengan sengaja. Nanti kita akan bahas di syarahnya. Fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Maka barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannamu khalidan fiha. Ini pertama.
dia akan masuk neraka. Khalidan fiha, dan diancam kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan, makanya ngeri membunuh ini. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Perhatikan, di sini pakai ghadiba fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Mudhari', menunjukkan bukan akan memarahi atau akan murka, tidak. Tapi ghadiba, murka, telah murka kepadanya. Berarti pasti murka. Allah pasti murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah pasti akan melaknatnya. Ya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang ketiga, Allah akan siapkan azab yang sangat dahsyat. 3 balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Nah, ini ada penjelasannya, ikhwan. Nah, penjelasan surat An-Nisa ayat 93. Ya, Ustaz ringkasnya. Pertama, hukuman dalam ayat yang ada berlaku bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ya, seperti begal. Ya, sekarang viral. Begal. Ya, dia membunuh orang untuk curi motor atau curi mobil. Ya, ini termasuk membunuh dengan sengaja. Ya. Seperti itu. Atau misalkan nyewa pembunuh. Ya, nyewa pembunuh untuk membunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga sama, membunuh dengan sengaja. Nah, jadi hukuman ini tidak berlaku bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Ini ada pembahasannya lagi. Nah, balasannya ada berapa? Ada 4. Pertama, masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Allah mengancamnya dengan siksaan yang dahsyat. 4 azab ini bagi siapa? Bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ya, berikutnya, perhatikan, kekal di neraka adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tadi azab pertama yaitu apa? Masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hukuman ini bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Namun perhatikan catatannya. Ini catatan penting, perhatikan. Namun apabila ia memiliki tauhid, kalimat la ilaha illallah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya akan menghalangi dari kekal di neraka. Subhanallah. Tadi sudah membahas. Ya, tadi di kelas 7 kita membahas tentang keutamaan tauhid. Salah satu keutamaan terakhir yang kelima adalah seorang yang bertauhid, ya, dia akan masuk surga dan tidak kekal di neraka. Apa ikhwah dalilnya? Kelas 7? Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Bahwasanya yang berbuat syirik kepada Allah maka akan masuk neraka dan tempat kembalinya adalah ma'wahu nar. Dia akan masuk neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia masuk ke surga dan akan masuk neraka. Itu bagi yang musyrik. Berarti ini pemahaman sebaliknya dari ayat ini, berarti bagi yang bertauhid ia akan masuk surga. Seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, bentar.
Nah, Nabi SAW sebagaimana di dalam ayat ya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa selain syirik salah satunya adalah membunuh. Ternyata membunuh ini ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada harapan untuk masuk surga dengan syarat apa? Memiliki tauhidnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa man fi qalbihi adna mithqala dzarratin minal iman. Nah, perhatikan, ini hadis yang sangat agung yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju minan nar, keluarkanlah orang-orang dari neraka. Siapa orang-orang ini? Man qala la ilaha illallah, orang-orang yang mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan, tapi meyakini, mengimani dan mengamalkannya. Wa man fi qalbi adna mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka pertama orang yang memiliki tauhid di dalam dirinya dan orang yang memiliki sedikit dari keimanan dari hatinya. Subhanallah, di dalam hatinya. Subhanallah. Begitu agung keutamaan tauhid dan begitu agung keutamaan iman, sehingga pelaku dosa besar seperti membunuh ya, tidak jadi kekal di neraka gara-gara memiliki tauhid. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah catatan penting ya, kawan. Nah, perhatikan. Berikutnya, perkara membunuh dengan sengaja adalah perkara yang di dalamnya ada hak Allah, hak orang yang dibunuh, dan hak keluarga yang dibunuh. Ada 3 hak yang dicuri, yang diambil oleh pembunuh. Pertama, hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hak yang dibunuh. Ketiga, hak keluarga. Seperti itu. Ya. Di dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau kenapa di sini ada 3 hak ya? Karena ikhwah, jiwa yang dibunuh ini adalah jiwa milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia telah merebut jiwa yang seharusnya hidup, tapi dibunuh sama dia. Naudzubillah min dzalik. Kedua, hak yang dibunuh ya. Yang dibunuh itu harusnya dia hidup ya, dengan kehidupannya ya, dengan kehidupannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam takdir. Namun ia bunuh ya. Dan yang ketiga adalah hak keluarga ya. Nanti kalau misalkan naudzubillah sudah terjadi pembunuhan, maka keluarga ini bisa menuntut ya. Ada istilahnya bayar dia ya. Bayar dia atau ada istilah kisos, ada dia, ada al-afu, diberikan maaf. Ini adalah 3 pilihan bagi keluarga korban yang dibunuh. Seperti itu. Kalau misalkan keluarga enggak ridho, maka orang yang membunuh ini harus dikisos. Ya, tidak ada kisos bagi pembunuh kecuali dibunuh lagi. Dibunuh lagi. Seperti itu. Namun kalau keluarganya baik, ya sudah, tidak perlu dibunuh. Kita pilih yang kedua saja, bayar dia. Bayar dia, dan itu miliaran.
Kemudian kalau misalkan keluarganya baik banget, al-afu, dimaafkan. Subhanallah. Padahal dia membunuh. Tapi ada ikhwah orang-orang yang sangat baik sampai dia bisa memaafkan pembunuh. Ada ya. Tapi Islam memberikan 3 pilihan bagi keluarga. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini ikhwah, pembunuh ini sudah mengambil 3 hak secara langsung dan sekaligus. Dan ini adalah kezaliman. Ya. Ya. Dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia telah zalim kepada yang dibunuh, dan yang ketiga, dia telah zalim kepada siapa? Kepada siapa ya kawan? Kepada keluarga yang membunuh. Thayyib. Bisa dipahami? Yang terakhir, ini pembahasan tentang akidah dan pembahasan tentang firaq, ya, tentang sekte-sekte dalam Islam. Perhatikan, ayat ini bukan dalil untuk menghukumi kafir orang yang membunuh. Ini catatan penting. Ayat ini bukan dalil untuk menghukumi kafir orang yang membunuh. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada kalimat ini, perhatikan. Fajazahu jahannam khalidan fiha. Seakan-akan ayat ini menjelaskan bahwasanya pembunuh wajib masuk neraka dan wajib kekal di neraka. Ya. Karena ikhwah, ada sebagian sekte Islam yang memahami pembunuh itu wajib dibunuh dan wajib masuk neraka serta wajib kekal di neraka. Mereka adalah sekte-sekte ekstrim seperti Al-Khawarij, seperti Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan orang yang membunuh itu dia yakhruju minal Islam, keluar dari Islam, dan dia menjadi kafir. Makanya boleh dibunuh juga. Seperti, paham gak? Ini adalah pemikiran yang salah dan rancu. Perhatikan. Karena dia tidak membaca dalil yang lain. Tadi Ustaz menyebutkan ada 2 dalil yang menunjukkan bahwasanya pembunuh atau pelaku dosa besar yang seperti membunuh tidak kekal di neraka. Yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik atau orang yang mati dalam keadaan syirik. Poin kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dosa selain syirik di antaranya adalah apa? Membunuh. Ya. Ini dalil pertama yang mengingkari orang yang mengatakan pembunuh wajib kekal di neraka. Dalil yang kedua yang membantah keyakinan ini adalah hadis Nabi SAW yang Ustaz tadi sudah sampaikan. Yaqulullah ta'ala, akhriju minan nar, keluarkanlah orang-orang dari neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Orang yang berkata la ilaha illallah, yang di dalam hatinya ada keimanan dan kalimat tauhid. Wa adna minal iman, dan keluarkan orang yang ada sedikit keimanan di dalam hatinya. Subhanallah. Allah baik gak? Baik. Lebih baik daripada diri antum kepada diri antum. Bener gak? Subhanallah. Kadang antum tahu ngapal Quran penting, ya tapi masih malas. Menunjukkan antum gak baik kepada diri antum. Ya, seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha penyayang dan Maha pengampun. Subhanallah. Walaupun ada keimanan sedikit aja, Allah akan keluarkan seseorang dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pemahaman yang meyakini bahwasanya pelaku dosa besar seperti membunuh kekal di neraka itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa?
yang lain, bertentangan dengan syariat Islam. Bisa dipahami? Nah, ini poin-poin penting yang Ustaz tuliskan, tolong antum pahami dengan baik. Karena salah paham dalam memahami apa yang Ustaz sampaikan, antum akan salah di dalam berkeyakinan dan salah di dalam beragama. Ustaz ulang, perhatikan. Pembunuh, perhatikan. Orang yang melakukan pembunuhan, ya, dia melakukan dosa besar. Dia diancam neraka dan diancam kekal di neraka. Tapi jika dia memiliki keimanan dan tauhid, maka tidak kekal. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Bisa sedikit cepat ya. Ini adalah dalil yang kedua. Kita ambil dari As-Sunnah, hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang cerdas, ya. Saking cerdasnya beliau ingin senantiasa bertanya. Ya. Kalau kebanyakan orang bertanya tentang amal apa sih yang paling bagus, amal apa sih yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi saking cerdasnya Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak bertanya seperti itu. Beliau bertanya perkara yang lain yang lebih penting juga, yang penting juga sama ya. Apa itu? Ayyu dzanbi a'zam. Dosa apa sih yang paling besar? Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Ya. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Yaitu dosa apa? Syirik. Karena syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Qultu ya Rasulullah, tsumma ayyu?" Kemudian apalagi wahai Rasulullah dosa berikutnya? "Antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'aka." Engkau bunuh anakmu karena takut miskin, karena takut fakir. Seperti itu. Kemudian bertanya lagi, "Summa ayyu?" Apalagi dosa yang besar? Qala antuzani halaka jarika. Ya, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Na'udzubillah. 3 dosa besar yang mengerikan. Bayangkan kalau Abdullah bin Mas'ud tidak bertanya, kira-kira kita tahu gak? Tahu gak? Gak tahu ya. Antum tahu kan keutamaan hafal Quran, keutamaan sholat, puasa, zakat, semuanya amalan soleh. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwasanya iri, dengki, ngomongin orang lain itu dosa dan itu akan menghapus semua kebaikan kita. Ya, makanya di sini Abdullah bin Mas'ud saking cerdasnya beliau bertanya tentang sesuatu yang dapat menghapus dosa dan itu adalah dosa. Dapat menghapus pahala dan itu adalah dosa. Pertama syirik, kedua membunuh, dan ketiga adalah berzina dengan tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah catatan yang perlu antum tulis. Pertama, haram hukumnya membunuh jiwa yang maksum, jiwa yang dijaga oleh Allah, jiwa yang dijaga oleh syariat. Berarti hukumnya apa? Haramun ya. Walaupun adanya alasan yang sangat kuat.
Apapun alasannya ikhwah, hatta alasannya itu 1000 alasan dan semua alasan itu kuat, tetap alasan itu tidak bisa menghalalkan membunuh jiwa yang maksum. Jiwa yang maksum itu yang dijaga oleh syariat. Perhatikan, poin kedua, membunuh anak perempuan merupakan kebiasaan orang musyrik jahili. Ya, jadi ikhwah, di zaman dulu, zaman jahiliyah Mekah, mereka itu memiliki kebiasaan. Apa itu? Membunuh anak cewek, membunuh anak perempuan. Subhanallah. Anak perempuan, makanya ikhwah dulu zaman jahiliyah, kalau ada ibu melahirkan itu ditunggu. Dan bapaknya atau keluarganya mengharapkan anaknya laki-laki dan gak mau punya anak perempuan. Kalau yang lahir laki-laki, senangnya minta ampun, marhaban, senang banget, langsung teriak-teriak senang. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, langsung mukanya muram, marah, sedih, dan bisa jadi langsung dibunuh di tempat. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Makanya di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya, dan Nabi mengatakan membunuh ini adalah dosa besar. Nah, kemudian poin ketiga, 2 alasan kenapa orang jahiliyah membunuh anaknya. Perhatikan, ini 2 alasan. Ada alasannya kenapa mereka melakukan pembunuhan kepada anak perempuannya. Pertama karena anak perempuan. Ternyata anak perempuan ini adalah anak yang gak diinginkan oleh orang-orang jahili, ya, karena mereka itu pembawa sial. Kenapa para suku Arab perang? Gara-gara perempuan. Ya. Kenapa saling membunuh? Gara-gara perempuan. Kenapa saling mencuri? Gara-gara perempuan. Jadi mereka menganggap perempuan ini pembawa sial. Makanya mereka dibunuh. Tentunya ini bertentangan dengan akidah Islam. Ya, alasan kedua, takut tidak mampu menghidupinya karena fakir dan miskin. Ya. Kalau misalkan dia punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan, dan dia dalam keadaan miskin, maka dia akan melakukan ini. Dia akan memilih anak perempuannya dan dibunuh. Subhanallah. Macam-macam ya. Ada yang dikubur mati-mati, dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup, ya. Dikubur hidup-hidup, ya. Ada yang pas bayi langsung dibunuh. Subhanallah. Ada yang nyuruh orang ini baru membunuh. Intinya tujuan mereka adalah mereka gak mau anak perempuan dan gak mau anak perempuan ini kena miskin, ya, maksud seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Nah, dan perbuatan ini adalah dosa besar. Islam sangat melarangnya. Islam sangat melarangnya, walaupun alasannya sangat kuat. Ya, karena siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu takut ya. Ya, perempuan kalau lahir, ya, yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, tidak boleh dibunuh. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Nah, ikhwah, ini adalah hal-hal yang kita bahas di pertemuan ini. Sebetulnya banyak sekali ikhwah materi yang perlu dibahas, namun qadarullah waktunya sangat singkat. Jam berapa di koma? Berapa menit? Komatnya 20 berarti masih ada 6 menit lagi. Ini sudah tulis? Baik. Nah, ini perlu antum tulis, penting sekali. Kenapa? 5 hal yang menjadi maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah, Ustaz? Tujuan syariat diturunkan kepada manusia lewat Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, adanya syariat ini menjaga 5 hal di dalam kehidupan manusia. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Perintah untuk bertauhid, larangan dari syirik. Perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan
untuk melakukan bid'ah, perintah untuk taat dan larangan untuk bermaksiat. Ini tujuannya untuk apa, ikhwah? Menjaga agama. Salah satunya. Yang kedua, hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya, tadi kita membahas dosa besar yaitu membunuh. Kenapa dibahas? Salah satunya adalah untuk menjaga jiwa. Ya, seperti itu. Yang ketiga, menjaga akal. Di sana ada istilah kita harus makan hal-hal makanan-makanan baik dan minuman-minuman yang baik dan halal, ya, dan tidak meminum atau memakan hal-hal yang memabukkan. Kenapa, ikhwah? Karena syariah ini betul-betul menjaga akal sehat. Keempat, hifdzu nasl, menjaga keturunan dan keluarga. Oleh karena ikhwah, apa-apa yang dapat merusak keturunan dan keluarga itu dilarang di dalam Islam. Antum tahu istilah kebiri? Kebiri tahu? Ada manfaatnya nggak kebiri? Ada. Apa itu? Menghilangkan syahwat. Antum kalau nggak mau tergoda oleh perempuan, kebiri, ya, dikebiri. Itu urat syahwatnya nih potong, sehingga antum nggak ada lihat cewek tuh biasa aja. Kenapa? Oh, ternyata dikebiri. Seperti itu. Terus yang kedua, manfaat kebiri itu adalah nantinya seluruh dopamin kekuatan itu akan ke tubuh, sehingga dia kuat jadinya. Ya, seperti itu. Itu manfaatnya. Tapi ikhwah, walaupun ada manfaatnya, ini bertentangan dengan syariat. Karena kebiri ini nantinya tidak mau nikah. Kalau udah nggak mau nikah, tidak akan punya keturunan dan keluarga. Seperti itu. Ya. Jadi syariat itu menjaga keturunan dan keluarga. Yang kelima, al-amwal, menjaga harta. Ya, kenapa? Gosok sendal tidak dibolehkan. Kalau nyuri ya udah tahu ya, nyuri nggak boleh. Tapi gosok sendal tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Sendal itu harta bukan? Harta, ikhwah. Kita beli sendal dengan uang. Ya, itu harta kita dan ada manfaatnya. Ketika digosok, ya, atau gosok untuk yang ngambil tanpa izin gitu kan, hilang gitu. Itu bertentangan dengan syariat. Ya, maka 5 hal yang dijaga oleh syariat, ya, yaitu hifdzud din, hifdzun nafs, hifdzul aql, nasl, dan hifdzul amwal. Baik, sudah dicatat? Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, ya ikhwah. Tapi ternyata ada 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Tafadhol sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini kesimpulannya nanti kita akan bahas di pertemuan. Nah, ini ikhwah, Ustaz sedikit membahas tentang kenapa terjadi pembunuhan di kalangan remaja. Antum tahu sekarang di luar lagi ramai begal, tawuran. Itu semua adalah apa? Hal-hal yang dapat terjadinya pembunuhan. Nah, faktor-faktor penyebab pembunuhan. Ya. Pertama apa? Faktor lingkungan. Kedua, psikologi. Ketiga, keluarga. Keempat, budaya. Dan kelima, situasional. Ya. Faktor lingkungan, ya. Kemiskinan. Ternyata miskin adalah sebab terjadi pembunuhan. Ya. Kedua, kekerasan. Tumbuh di lingkungan dengan kejahatan tinggi. Makanya nih, salah satu sebab kekerasan adalah pembulian. Ya, jangan antum atau kita di markas ini ya ada pembulian, ya, supaya kekerasan ini tidak terjadi di antara kita, ya. Sayangilah ya, saudara antum, teman antum sebagaimana antum menyayangi diri antum, ya. Antum suka mandi, suka gak? Ya, kalau ada teman antum nggak suka mandi, ingetin. Ya, ingat ya, biar sama-sama bersih, ya, biar sama-sama bersih.
bersih. Ini contohnya. Tayyib. Kelompok geng. Nah, jangan bergeng-geng ya. Antum punya halaqah, biasanya kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok tuh suka berbangga-bangga dengan kelompoknya sendiri, dan itu adalah fitnah. Kalau sudah bergeng, wah itu terjadi kecemburuan, terjadi gesekan. Ya, dan pada akhirnya tawuran. Inilah karena setiap geng itu memiliki loyalitas masing-masing, punya circle. Nah ini. Kemudian putus sekolah. Nah, makanya jangan putus sekolah. Ya. Terbatas pada lingkungan sekolah. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ikhwan. Biidznillahi ta'ala. Ada pertanyaan, silakan. Ada 1 menit lagi. Ya, Arjun, tafadhal. Apa? Setelah membunuh dia apa? Berobat. Oh, taubat. Ya, taubat. Ya. Maka membunuh ini adalah salah satu dosa, dan jika bertaubat insya Allah Subhanahu wa taala ampuni setelah 4 syarat terpenuhi. Syarat pertama adalah dia harus meninggalkan dosa membunuh. Kedua, dia menyesal dengan perbuatan dia. Ketiga, dia harus berazam untuk tidak melakukannya. Dan yang keempat, dia harus meminta maaf kepada keluarga. Seperti itu. Ya, kalau 4 syarat itu terpenuhi, maka dia sudah bertaubat. Tapi jika belum terpenuhi, maka belum dianggap taubat. Ya, kalau sudah bertobat, insyaallah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Insyaallah Allah akan ampuni. Kita sampai di sini saja, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Karena sebentar lagi sudah ikhwah. Naktafi bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.